salah satu bahan keris itu adalah titanium, bahan hulu, ledak, roket dan sebagainya gitu. Kenapa waktu zaman Jepang dulu mereka berlomba-lomba untuk memboyong keris banyak-banyak, karena di dalamnya ada uranium dan bahan-bahan yang luar biasa lainnya. Oke, pertama saya mau dengan sangat di Toto Brojo Diningrat untuk menjelaskan ben kuwi ngerti kasunyatane tenanane dalam sejarah, karena beliau adalah orangnya dari wilayahnya benar-benar. Nah monggo dipun yakin, tapi sebelumnya saya mohon Pak Cuk memberi pengantar mengenai beliau ini supaya teman-teman dan kami semua bisa lebih mengenali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba 2 bulan yang lalu saya dikenalkan dengan Empu Toto Brojo Diningrat ini. Lalu saya bicara seperti ini, simpel saja. Di dalam membuat keris kan perlu dipanaskan, saya bilang gitu. Apapun bahan bakarnya, panas yang diperoleh itu maksimum 800 derajat. Itu yang saya katakan sama beliau. Secara fisika, apapun bahan bakarnya. Kalau pakai teknologi seperti Krakatau steel dengan tekanan mungkin dapatlah 3000. Padahal untuk memanaskan besi seperti itu butuhnya kira-kira 3000 gitu. 3000 derajat Celcius. Pertanyaan saya sama beliau, di mana 2200-nya ini? Dari mana dapatnya? Itu kira-kira gitu Cak Nun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian mari kita belajar benar. Karena kita kan tadi kan kita ngomongnya kan ngerti apa-apa sih sekot jarine ketoke karo krungu-krungune. Nah, sekarang kita supaya Anda tidak stigmatik dulu keris itu nanti langsung dibid'ahkan, langsung disirik-sirikan segala macam. Wong keris itu salah apa-apa, sing salah itu cara pandang orang terhadap keris. Semua urusan bid'ah syirik segala macam itu ada pada cara pandangnya, tidak pada kerisnya. Dan saya persilakan sebebas-bebas. 6 abad yang lalu keris begitu diagungkan, mempunyai makna yang liris dan unik, di mana ketika mengucapkan sumpah menyatukan Nuswantoro memegang sebuah mahakarya Empu Kalandongan, yaitu keris dengan dapur, jambung, dan pamor segoro muncar. Tetapi pada saat ini sungguh sangat menggelikan dan memalukan kalau kita melihat di tayangan televisi, keris identik dengan kembang, kemudian atribut hitam-hitam seperti saya ini pakai belangkon, kemudian sudah siap-siap dengan boneka yang penuh dengan coblosan, baik itu jarum dan alat-alat sebagainya yang mengerikan. Lebih ironis dan menyedihkan sekali, itu nanti ada yang berpakai bukan putih-putih, pakai sorban, pakai tasbih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang udah kering sih menderetan. Pikirannya keris itu adalah identik dengan namanya odam, jin, makhluk halus, dan sebagainya. Di sini Empu Toto Brojo Diningrat mengatakan keris tidak ada sangkut pautnya dengan jin, odam, dan masuk halus seperti apa yang diinformasikan di televisi. Keris mahakarya yang luar biasa, seperti apa yang disampaikan oleh Cak Nun, bahwa itu bukan alas tusuk, bukan alas tikam, bukan alat untuk eksekusi, tapi mempunyai makna pesan-pesan yang dititipkan oleh empu zaman dulu kepada para pemegangnya dan para manusia. Ketika empu membabar, istilah membabar keris itu hanya membabar keris dengan segala macam tirakat. Empu mengambil bahan baku dari pasir besi,
diambillah pasir besi yang sudah disiapkan oleh alam. Kalau dari sungai, ya yang di atas warnanya hitam. Kalau yang itu ada di tepi laut atau di pantai, diambillah. Empu zaman dulu tidak pernah merusak alam, tidak pernah mengeksplorasi alam, tapi apa yang disediakan oleh alam, itulah yang dimanfaatkan. Itu satu. Jadi punya konsep memayu hayuning bawono, menjaga kelestarian, kecantikan dan indahnya dunia. Itu baru mengambil bahan baku, sudah menitipkan pesan. Tidak ada namanya merusak alam, hanya mengambil apa yang sudah disediakan alam. Kemudian setelah terkumpul, dibakar di dalam pesalen atau tungku, diwasuh, artinya dicuci, dibersihkan, dipisahkan antara besi dan campuran-campurannya lainnya. Kalau diwasuh di sini bukan dengan air, tapi dengan api, ditempa. Dan dahana bakni nirawesara Sudharma, dan dahana bakni nirawesara Sudharma. Mudah-mudahan api yang berkobar ini membawa manfaat bagi pemegangnya. Sampai ribuan kali mantra yang diucapkan dengan hati yang tulus, dia menyatu energinya dengan bahan baku. Dan besi ini diambil dari 4 unsur: wesi porosani, wesi mangangkang, wesi mangambal, wesi balitung. Mewakili dari 4 unsur kejadian manusia: geni, bumi, banyu, angin. Kalau warna ya amarah, alwamah, supiah, mutmainah, abang, ireng, kuning, putih. Ini ditempa. Kalau sudah menjadi tempaan, ya, pertama kali ditempa itu apinya muncrat, peletikannya. Tapi lama-lama peletikannya, percikannya ini menjadi sangat sedikit, bahkan tidak keluar percikannya, sudah bersih. Ini namanya wesi tapisaning gebagan, wesi besi yang sudah bersih. Nah ini pesan, ini sindiran seorang empu kepada manusia. Besi yang model seperti ini, ya, ini kalau dibakar tidak mudah terbakar, ya. Tapi kalau sudah kobong, sudah terbakar, dia tidak mudah padam, dia tidak mudah anyep, tidak mudah ada. Manusia ini hendaknya seperti manusia tapisan yang gebakan, sudah bersih, tidak gampang diprovokasi, tidak gampang diuruk-uruk. Kalau tidak sesuatu hal yang memang dia harus marah, dia tidak marah. Ini pesannya. Jadi manusia harus manusia tapisaning gebakan. Kemudian setelah menjadi bahan, sebelum ujungnya ini diambil dulu besi untuk gonjo. Gonjo itu adalah mewakili daripada yoni. Nah, karena ini ujungnya, ya, kalau orang mengira bahwa ujungnya keris itu adalah pucuknya, itu sebenarnya tidak. Kalau dikatakan itu pucuknya, itu orang yang pertama kali diambil gonjonya. Kemudian mana ujungnya? Keris tidak mengenal bongkot dan pucuk. Siapa yang tidak mengenal awal dan akhirat? Kecuali Sang Khalik. Kemudian besi ini mengambil dari apa yang diambil dari bumi, melambangkan ibu bumi, ya. Kemudian salah satu bahannya adalah batu meteor atau pamor, dicampur, menyatunya antara Bopo Akoso, ibu bumi, yang di atas dengan yang di bawah. Batu meteor ini mengandung 13 unsur, yang ada besi, baja, titanium, nikel, dan lain sebagainya. Ini benda yang paling ditakuti oleh jin, makhluk. Bahkan yang saya dulu kalau dongeng, ya, ketika jin itu tidak mencapai Lauh Mahfuz, mengintai suratan takdir manusia, dia tidak pernah mencapai ke sana karena dilempari lintang alien. Benar, lintang aliennya adalah batu meteor ini. Bagaimana suatu benda yang sangat ditakuti oleh jin, ya, kok bisa jin bersemayam di situ? Sangat kontradiksi. 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, yang memberi jawaban tepat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu manusia Jawa. Kita ditangkap. Ya masyarakat jini wal insi wahai kau seluruh jin dan manusia. Ini statatum antan fudu min aktori samawati wa'al ar.
Jika engkau mampu menembus misteri 7 langit dan bumi, fanfudu, maka tembuslah. La tanfuduna illa bisultan, tapi engkau tidak akan mampu menembus kecuali dengan knowledge atau kawruh atau kekuasaan. Ya, ini orang Jawa 14 abad yang lalu di negara-negara sana ada dengan sistem setempat lapisan dilipat-lipat. Keris itu walaupun tebalnya sekitar setengah senti, tapi itu dilipat-lipat. Kalau dihitung jumlahnya 4096 lipatan. Kalau saya bikin keris seperti itu, luar biasa ilmu pengetahuan seperti ini. Masing-masing lipatan, masing-masing sab itu menyimpan energi. Padahal energi 1 tambah 1 ya itu kuadrat. Ini dari teknologi seperti itu. Belum rincian-rincian lainnya ya. Keris ada yang namanya besi, kemudian ada gonjonya ditancapkan. Itu melambangkan adalah bersatunya antara sang kholik dengan makhluk, yang di atas dengan yang di bawah. Kemudian belum lo, kenapa keris mengatakan tidak ada keris lurus? Kalau dikatakan keris lurus, katanya dia mesti ada condong lelahnya mirip. Yang benar adalah keris leres. Leres melambangkan bahwa apa itu perjalanan hidup manusia itu harus leres. Kemudian lu selalu ganjil. Yang ganjil siapa? Kembali yang di atas. Kemudian keris baru bisa dikatakan keris ketika dia warongko manjing curiga. Baru bilangnya ini tidak bisa dikatakan warongko manjing, baru dinamakan keris atau duku. Roro ingatungkil. 2 tapi 1, 1 tapi 2. Pindo suruh lumah lan kurpe. Gimikit tunggal rasane, ya. Lawan dinundung pintu. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau sementara ini ada anggapan bahwa keris itu identik dengan kodam. Karena itu luar biasa. Tayangan-tayangan ada keris yang bisa terbang, disedot dan sebagainya. Ada yang pura-pura jadi babi, jadi celeng, Masya Allah. Padahal ilmu metalurgi yang luar biasa. Salah satu bahan keris itu adalah titanium. Bahan hulu, ledak, roket dan sebagainya gitu. Kenapa waktu zaman Jepang dulu mereka berlomba-lomba untuk memboyong keris banyak-banyak, karena di dalamnya ada uranium dan bahan-bahan yang luar biasa lainnya.